Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope that you and your family always be happy and stay healthy. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Anak-anak gimana? Masih tetap semangat ya sayang ya? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi yang ada di LKS. Jadi silahkan siapkan LKS kalian. Nah, ini LKS-nya ya, seperti yang Bu Guru sering sampaikan. Ternyata LKS yang Bu Guru dapatkan adalah buku PG, artinya pegangan guru. Makanya setiap halaman LKS punya Bu Vera dan LKS kalian ternyata berbeda halamannya, karena bagian depan dari LKS Bu Guru berisi tentang capaian-capaian yang harus disampaikan kepada siswa. Begitu sayang ya, tapi dalam isinya sama materinya. Nak. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa karena di rumah itu durasinya banyak, disisipkan dengan doa agar dimudahkan dalam menangkap ilmu, kemudian doa sebelum belajar. Ya sayang ya. Baik. We will study about I have a hobby. Nah, I have a hobby ini ada di unit ketiga, page 23 jika di LKS kalian. Sedangkan di pegangan guru ada di halaman 57, tapi materinya sama ya. I have a hobby. Saya mempunyai kegemaran. Everybody has a hobby. Setiap orang atau semua orang pasti memiliki hobi. Nah, hobby is an activity you like to do in your spare times. Hobi adalah aktivitas yang kalian sukai, yang kalian kerjakan di waktu-waktu luang. Hobby can be reading, cycling, writing, dancing, swimming, and many others. Nah, hobi itu ada banyak sayangnya. Ada hobi membaca, reading, menulis, writing, mewarnai atau melukis, painting, kemudian menari, dancing, ada yang menyanyi, singing, kemudian ada hobi yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, contohnya playing chess, bermain catur, playing badminton, bermain bulu tangkis, playing football, bermain sepak bola, kemudian playing basketball, bermain bola basket, kemudian ada hiking, memanjat tebing, atau mendaki. Hiking itu hiking itu mendaki sayang. Kalau climbing memanjat tebing. Maaf ya, hiking mendaki bukit atau gunung, sedangkan climbing adalah memanjat dinding. Jadi berbeda, memanjat tebing atau dinding. Jadi begitu sayang ya. Nah, itu adalah beberapa contoh hobi di bidang olahraga. Nah, anak-anak, coba perhatikan di halaman 23 tersebut ada beberapa gambar hobi. Di LKS kalian tidak ada tulisannya. Kalau di LKS Bu Guru ada, jadi silahkan disimak dan ditulis ya sayang ya. Nah, picture number 1, gambar yang pertama adalah dancing. Dancing, menari. Picture number 2, sewing. Sewing atau sewing. Tulisannya S E W I N G, sewing tulisannya ya. Kemudian number 3, cooking. Cooking, memasak. Kalau sewing adalah menjahit. Number 4, doing gardening atau gardening saja sudah cukup, berkebun. And then next page, halaman berikutnya, picture number 5, singing. Singing, menyanyi. And then picture number 6, gambar yang keenam itu adalah seorang anak sedang menempelkan sebuah stiker kecil. Itu adalah perangko anak-anak. Perangko itu digunakan ketika kita mengirim kabar lewat surat. Dalam jarak jauh diberikan perangko. In English is collecting stamps. Collecting stamp. Collecting tulisannya biasa ya. Collect
collecting, and then stamp is S-T-A-M-P-S, stamps, stempel atau perangko. Jadi collecting stamp. Number 7, playing a guitar. Playing a guitar. Number 8 is cycling. Cycling itu adalah beberapa contoh dari hobi. Tapi anak-anak, kegemaran setiap orang itu berbeda dan banyak sekali jumlahnya. Pasti kalau kita bahas satu-satu ya banyak ya sayangnya. Nah, kemudian di materi selanjutnya di bawah halaman 24 tersebut ada materi speaking. Speaking maksudnya latihan berbicara, karena speaking in English artinya berbicara. Nah, ada beberapa ungkapan di bawah itu yang berhubungan dengan ungkapan memberi aba-aba atau ungkapan perintah. In English is expression are used to give instruction. Ekspresi atau ungkapan digunakan untuk memberikan instruksi atau aba-aba. Contohnya, line up, berbaris. Nah, nanti silakan itu ya diberi terjemahan sayangnya. Line up, berbaris. Count start 1 to 10. Hitung mulai dari nomor 1 sampai 10. 1, 2, 3. Let's jump. 1, 2, 3. Ayo kita lompat. Turn on the light. Nyalakan lampunya. Karena biasanya pakai lamp ya, tapi ini the light-nya dikata bendakan sehingga nyalakan lampunya. Clean the blackboard. Bersihkan papan tulisnya. Itu adalah instruction atau expression of giving instruction, memberikan petunjuk atau aba-aba. Number 2, ekspresi berikutnya adalah the expression are used to give direction. Direction itu petunjuk arah anak-anak. Jadi arah namanya direction. Contoh, go straight on for about 1 kilometer. Go straight for about 1 kilometer. Jalan lurus kira-kira 1 kilometer ke depan. Go straight itu jalan lurus atau jalan ke depan. Boleh. And then the cinema is next to the bank. The cinema is next to the bank. Bioskop ada di sebelah atau ada sesudah bangunan bank. Gitu. Biasanya anak-anak kalau expression of giving expression of giving direction ini berhubungan dengan preposition. Preposition itu seperti in, ada di dalam, on, di atas, beside, di samping, behind, di belakang, between, di antara. Nah, nanti kita ada pembahasannya sendiri sayang ya. Kemudian yang ketiga adalah expression of giving example how to do something. Ungkapan-ungkapan cara memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Do it like this. Kerjakan itu atau lakukan itu seperti ini. Do as I say. Kerjakan atau lakukan seperti yang saya katakan. Itu adalah beberapa perintah memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian anak-anak di halaman 24. Nah, di halaman 24 yang bagian bawah ini ada sebuah percakapan. Jadi kalau kita bertatap muka, kita berlatih saling mengucapkan percakapan. Nanti bisa berlatih sendiri sayangnya, bisa disimak orang tua atau belajar sendiri dulu. Oke. Practice the dialogue below. Praktekkan percakapan atau dialog di bawah ini. Ada Vino and Rima. Hi Rima. Hi Vino. You look confused. You look confused. Kamu terlihat bingung. Yes, I do. Ya, benar. This is Sunday. Ini adalah hari Minggu. It is my mother's birthday. Ini adalah hari ulang tahun ibuku. I remember now. Saya ingat sekarang. This is September 15th. Ini adalah 15 September. What makes you confused? Apa yang membuatmu bingung? I want to give her flower. Saya ingin memberinya bunga. But I do not have money to buy a bouquet of flower.
Tapi saya tidak punya uang untuk membeli seikat atau sebuket bunga. Kemudian, you can make it by yourself. Kamu dapat membuat itu dari dirimu sendiri atau darimu sendiri. Tuh. You just need a flower. Kamu hanya butuh bunga, some leaves, beberapa daun-daun, and a ribbon, dan pita. Can you show me how to make it? Dapatkah kamu menunjukkan bagaimana cara membuatnya? Sure, come with me. Tentu, datanglah denganku. I have rose and asters. Saya punya bunga mawar, banyak bunga mawar dan asters, bunga aster. Where do I start? Dari mana saya memulainya? First, you have to cut all the flower. Pertama, kamu harus memotong bunga-bunga itu, so that they have the same leg, sehingga mereka mempunyai panjang atau ukuran yang sama, same leg, ukuran sama. After that, arrange them into a bunch. Setelah itu, susun bunga-bunga itu, them itu kembali ke flowers ya anak-anak ya, ke dalam a bunch, ke dalam sebuah kelompok atau ke dalam sebuah ikatan. You can put leaves to on it. Kamu dapat meletakkan daun-daun itu di atas bunga-bunganya. Oke, what is next? Baik, kemudian selanjutnya apa? Tie the flowers, ikat bunganya together with the ribbon, bersama-sama dengan pita. Jadi bunganya diikat bersama pitanya atau dengan pitanya. That's it. Nah, seperti itu. This a good bouquet. Ini buket yang bagus. Thank you, Rima. You're welcome. Nah, nanti boleh diterjemahkan dari diskusi kita, kemudian coba untuk dijawab di halaman 25. Nanti Bu Guru berikan terjemahan, silakan dijawab. Setelah itu silakan dilihat di kunci jawaban yang Bu Vera berikan. Number 1. How many people are there in the dialogue? Berapa banyak orang yang ada di dalam percakapan tersebut? Bentar, Bu Guru besarkan ya. Nomor 1. How many people? Berapa banyak orang? Number 2. Who are they? Siapa mereka? Nah, sebutkan namanya. Siapa yang ada dalam percakapan tersebut? Number 3. What date is today? Tanggal berapa hari ini? Bu, what date kok nggak pakai tanggal berapa kok tidak pakai Bu, bukan. Kalau tanggal itu pakai what seperti hari ya sayang ya. Whose birthday today? Siapa yang ulang tahun hari ini? Kemudian number 5. What does Vino want to give as a present? Apa yang ingin diberikan Vino sebagai persembahannya? Number 6. Can Rima make a bouquet of flower? Dapatkah Rima membuat sebuket bunga? Number 7. What does Vino need to make a bouquet of flower? Apa yang Vino butuhkan untuk membuat seikat bunga? Number 8. What flower does Vino have? Bunga-bunga apa yang Vino punya? Tadi Bu Guru menyebutkan 2 bunga ya. Number 9. What is the first thing to do? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Number 10. What is the last thing to do? Apa langkah terakhir yang harus dilakukan? Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita di materi yang terbaru ada di unit 3 halaman 23 about I have a hobby. Kemudian I have a hobby. Silahkan didengarkan penjelasan dari Bu Vera. Kemudian bagian yang perlu diterjemahkan silahkan diterjemahkan. Dialognya juga dan coba berlatih mengerjakan di halaman 25. Setelah mengerjakan, dicocokkan dengan kunci jawaban yang Bu Vera share kepada kalian. Oke, kelas. Thank you very much for your attention. I'm sorry if there are many mistake for me. Bu Guru minta maaf jika banyak kesalahan dari Bu Vera. Jaga kesehatan, kerjakan sholat, patuhi orang tua ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.